aku dengan Kaisar Jepang itu sebenarnya bisa terkoneksi dengan 6 orang dulu gitu. Teman kamu masih Facebook ya? Aku jangan disebut, sudah cukup. Ya. Ada Avern. Kalau kita bisa jadi ripples ya, maksudnya ripplesnya bisa mulai dari kita satu dan kita bisa memanfaatkan propaganda yang benar, informasi yang disebar yang benar dari satu kita itu bisa meluas jadi sebuah tren baru mungkin. Sebenarnya 6 degree of separations ini adalah menjadi wake up call atau pengingat kita juga, kita mau invest waktu kita mau membangun koneksi dan juga menjaga koneksi yang di arah yang mana atau yang di circle yang mana sih sebenarnya. Menurutku semua hal terkait dengan hubungan sosial kalau itu nggak mengganggu orang lain atau nggak membahayakan diri sendiri mah terserah mau kayak gimana gitu kamu membuatnya. Senyaman apapun yang relasi sekarang berarti itu bagus, maksudnya lakukan yang buat kamu nyaman. Yang bahaya atau yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kita sendiri udah nggak merasa nyaman dengan circle kita yang sekarang. Halo Seekers, selamat datang di Eko Podcast, satu suara untuk gema tanpa batas. Senang sekali berjumpa dengan Seekers semua yang ada di rumah. Kali ini di podcast yang berikutnya dengan teman diskusi nih yang sudah pernah ketemu di podcast sebelumnya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang belum tonton, silakan tonton di YouTube LPTUI untuk podcast-podcast kita gitu ya, yang lain dan yang membahas segala isu dari sudut pandang psikologi. Kali ini bersama tamu, yaitu teman diskusi, Mbak Riza. Halo Mbak Riza. Ya, halo Mas Nuri. Ketemu lagi ya kita Ketemu lagi, betul. Waktu kemarin, waktu itu tuh kita ngebahas tentang apa sih? Tentang bullying. Bullying ya. Waktu itu lagi hot juga isunya. Kemudian waktu itu juga lagi Hari Kesehatan Mental Sedunia. Iya. Kali ini ada isu berbeda lagi yang akan kita bahas gitu. Wah, ini tuh terjadi karena sempet aku lihat gitu ya dari IG story-nya Mbak Riza. Kemudian aku kaget. Loh, ternyata kamu tuh kenal sama temen yang dulu adalah teman K2N aku. Oh iya, aku ingat. Yeah. Kita pernah membahas tentang ini ya beberapa waktu lalu. Betul, kita tuh kayak gila dunia kecil banget. Betul. Dunia kecil banget gitu. Dan aku sudah tidak bertemu dengan dia sejak tahun 2012, which is like 12 years ago gitu ya, 12 tahun yang lalu. Dan kita sebagai rekan kerja yang saat ini, aku nggak nyangka bahwa ya dunia sekecil itu sampai bahkan kamu bisa kenal dengan dia gitu. Iya, betul. Dulu tuh kita cukup istilahnya karena K2N itu bersama-sama dalam waktu like berapa bulan gitu ya? 5 weeks ya kalau nggak salah gitu ya, 5 weeks. Lima orang, salah satunya aku dan dia, kita merantau bersama gitu ya. Akhirnya susah senang bersama. Ya akhirnya cukup dekat pada saat itu. Dan ketika aku melihat itu, wah, koneksinya bisa ketemu ya, gitu ya. Padahal aku nggak tahu nih pada saat itu sebenarnya koneksinya Mbak Riza dengan dia, kita nggak akan sebut namanya ya, karena kita juga belum minta izin ya. Tapi istilahnya aku pengen tahu nih, karena aku sama dia kan pas K2N, which is aku pas kuliah dulu. Sekarang kita udah kerja. Nah, tapi kalau Mbak Riza sekarang dengan dia, itu koneksinya apa sih? Sebenarnya aku dan dia itu dipertemukan atau dikenalkan juga dengan salah satu kenalanku yang lain gitu. Jadi waktu itu aku sedang membawakan sebuah pelatihan, teman kita yang satu lagi, let's say B gitu namanya. Dia salah satu peserta pelatihannya dan kita jadinya in touch lah cukup banyak. Aku ketemu dengan B dan B ngajak si A ini untuk ikut juga. Jadi relasiku sebenarnya work relationship ya, atau hubungan pekerjaan gitu. Tapi ketika kita saling follow Instagram, tiba-tiba lihat salah satu followingnya adalah dirimu juga gitu ya Mas. Aku juga cukup kayak ngerasa amazed juga ya. Lebih ke gimana sih, kayak lucu juga. Dari semua orang kayak ternyata tetap aja ada koneksinya gitu ya. Betul. Kadang tuh ada rasa yang berbeda ketika teman yang sekarang ternyata kenal dengan teman kita yang dulu gitu. Jadi terasa ada koneksi yang menghubungkan kembali gitu. Betul. Kayak ternyata kita sedekat itu
gitu Iya. ya, dan sedekat in terms of not quality ya, tapi Iya. dekat lebih kepada ternyata semudah itu untuk menjalin relasi gitu ya, tiba-tiba Kayak lingkarannya kehubung. kembali lagi gitu Betul, betul. kan. Nah, ini tuh kalau yang dulu aku pas kecil sampai dengan SMP, SMA selalu ada kata-kata, dunia sempit banget, Iya. dunia kecil banget. Mm-mm. Tapi baru-baru ini pun aku baru tahu bahwa ada istilah yang mirip Ya. gitu, yang dulu dimulai oleh salah satu psikolog sosial, namanya adalah Stanley Milgram ya. Iya. Itu kalau nggak salah tahun 1960. 60-an. Itu namanya 6 degree of separations. Oke. Gitu. Mbak Riza pernah dengar juga kan ya? Oh pernah, Pernah tentu. kan? Nah, dan itu tuh saat ini ada sosiolog juga yang akhirnya dari Columbia yang bernama Duncan Watts. Aku mau nyebutnya Duncan gitu. Yeah. Dan Indonesia banget. Duncan Watts gitu ya. Dia tuh ingin membuktikan bahwa small world itu nyata Benar gitu. adanya. Gimana cara pembuktiannya? Dan menariknya adalah sekarang dengan sekarang data science, data analytics semakin semua mempermudah, data-data itu ya. mempermudah dan konsep awalnya itu dia pengen tahu bagaimana idea spread, bagaimana bisnis itu tetap berhasil meskipun dalam krisis. Ya namanya juga sosiolog ya, fokusnya terhadap sosial lingkungan gitu ya, sosial. lingkungan sosial ya. Dan tapi kan kita ngebahasnya dari sudut pandang psikologis gitu. Nah, ini nih yang jadi menarik. Kita akan ngebahas tentang 6 degree of separations ini. Karena ya dunia sempit, 6 degree of separation berkaitan dengan koneksi-koneksi gitu ya. Kalau dulu dan sekarang gitu ya. Menurut Mbak Riza, bedanya apa sih? Dulu dan sekarang ya gitu. Tapi kita nggak mau ngebahas tentang 6 degree of separation dulu. Oke, kita ke situ dulu ya. Iya. Kayaknya banyak yang nggak tahu soalnya. Iya. Aku juga sebelum membaca tentang ini atau dulu tuh zaman kuliah sebenarnya ini sempat hypes juga ya. Zaman aku kuliah, nggak usah ditanya berapa tahun yang lalu ya. Tapi dulu tuh pernah memang aku menemukan istilah ini juga dan selalu membuat aku kayak ngerasa amazed ya. Berarti ini udah lama ya? Udah lama ya, udah lama 1960. Iya. Tapi aku baru nemunya sekarang karena memang istilah lebih populer small world itu sih. Small world dibandingkan yang 6 degree of separation. Kalau gitu apa sih Mbak 6 degree of separation itu dulu benar karena ini cukup gak familiar ya istilahnya. Cukup gak familiar. Kan kita taunya small world itu cuma kayak ungkapan aja ya, dunia itu sempit gitu. Tapi emang ternyata kalau menurut si para ahli-ahli yang sudah meneliti ini gitu ya, emang beneran sempit dalam arti kan orang di dunia ada berapa sih? 2 miliar ya? Iya. Tolong koreksi kalau salah gitu ya. Tapi ternyata hubungan dari 2 miliar orang ini kalau misalnya ditilik balik atau kita lihat koneksinya satu sama lain tuh sebenarnya ya jarak antara satu orang sama orang lain siapapun di dunia itu jaraknya paling jauh cuma 6 koneksi. Atau 6 hubungan sosial ya. Benar-benar cuma 6 koneksi dengan siapapun di dunia ini. Dengan siapapun di dunia ini. Jadi aku dengan Kaisar Jepang itu sebenarnya bisa terkoneksi dengan 6 orang dulu 6 koneksi. Kita nggak ngomong kualitasnya ya. Bukan berarti kayak iya dia saudara gue terus ternyata kamu saudara jauhnya Kaisar Jepang. Enggak gitu ya. Tapi let's say misalnya kalau kita sekarang Mas Nuri punya teman yang dia bekerja atau memang dia bidangnya adalah di perusahaan Jepang. Terus dia di perusahaan Jepang itu punya kenalan memang beneran orang Jepang. Lalu orang Jepang ini yang aslinya keluarganya di Jepang itu ternyata tinggalnya di daerah mana yang dia kenal siapa dan segala macam itu. Kita nggak ngomongin kualitas hubungannya harus yang benar-benar dekat satu sama lain ya. Tapi seenggaknya seenggaknya mereka memang benar-benar pernah kenal satu sama lain dan masih ada kayak papasan satu sama lain itu sudah dianggap sebagai sebuah hubungan. Jadi kayak misalnya aku punya rekan kerja yang jarang aku ngobrol bareng itu pun sudah dianggap sebuah hubungan dan itu jaraknya cuma 6 hubungan atau 6 orang di antara kamu dan Kaisar Jepang gitu. Karena kita tidak membahas quality, kan kalau kita membahas kualitas itu ada levelnya ya. Kayak acquaintances atau strangers, orang tidak dikenal, kemudian friend, close friend, work friend apa sih rekan kerja gitu ya. Tapi ini kita tidak melihatnya ke sana. Pokoknya ada sekedar hubungan. Iya, gitu hubungan. Ya. Oke. Nah, kenapa 6? Kenapa nggak 7? Iya, aku suka angkanya 10. Aku sukanya 9. Kenapa nggak 9 ya kalau gitu? Kenapa statementnya harus 6 gitu? Nah itu juga yang sebenarnya aku sempat cari-cari ya. Karena kenapa harus 6 sih gitu? Dan apakah memang terbukti angkanya beneran 6 gitu? Ternyata sebenarnya kalau misalnya diperkirakan atau dilihat-lihat angkanya tuh nggak eksak atau nggak persis banget 6. Oke. Cuman kalau dirata-ratakan atau dilihat kayak paling dekatnya gitu tuh emang dari beberapa penelitian yang sudah ada beberapa memang penelitiannya ya average-nya itu adalah di angka 6 tersebut.
Sebenarnya memang ada juga yang bilang ya konsep 6 ini tuh nggak berlaku untuk semua hal tentunya, dan aku pun setuju. Pasti ada lah yang hubungannya lebih jauh dari 6, itu pasti banget adanya. Namun ternyata angka 6 ini tuh cukup banyak munculnya di berbagai situasi. Kita nggak ngomongin 6 degree of separation hanya dari hubungan sosial aja ya. Karena ini kan sebenarnya dia awalnya pakai model matematika yang menggambarkan bahwa satu titik itu perkembangan kalau misalnya ada banyak hal itu tuh bukan secara linear ya. Kalau jumlahnya 3 pasti nanti dia naiknya ya berarti 3, 4 kayak gitu terus. Tapi dia logaritma bentuknya. Jadi dengan adanya 1, kalau misalnya nanti ada 2, 3 ya nanti mereka akan eksponensial tuh. Jadi ada formulanya sendiri ya? Ada formulanya sendiri karena kan misalnya aku punya 6 orang di sekitarku, 6 orang di sekitarku masing-masing punya 6 orang lagi, punya 6 orang lagi, punya 6 orang lagi. Jadi semakin besar gitu istilahnya. Makanya ya setelah dilihat-lihat bahkan dengan adanya Facebook waktu itu sekitar tahun belasan, 2000 belasan, Facebook yang lagi Zaman banyak. kamu masih Facebook ya? Aku jangan disebut, sudah cukup. Ya. Ada Avern. Lanjut silakan. Ya lanjut. Bahkan waktu zaman Facebook katanya koneksinya jadi bisa sampai 3 atau 4 aja gitu. Oh, oke. Karena Jadi kan lebih mudah untuk terkoneksi ya. Karena ada sosial media. Kalau sekarang oke. dengan adanya Instagram, TikTok menurutku mungkin bisa jadi lebih kecil lagi, jadi bisa beneran 3 atau 4 aja. Berarti kayaknya kita perlu ya sih kesini juga kita perlu update ya. Sebenarnya apakah ada teori terbaru, update teori yang mengaitkan antara 6 degree of separation ini dengan teknologi yang membuat koneksi jumlahnya itu mungkin berkurang. Which is cuma mungkin ya tadi 4, 3 gitu ya. Like di zaman serba terkoneksinya sangat mudah gitu ya. Kita juga bisa ngecek sendiri kayak misalnya di LinkedIn ya. LinkedIn kan setiap kali kita punya kenalan baru, koneksi baru itu ada tulisannya. Yaitu kayak first, second, atau third di sebelah namanya itu kan sebenarnya menunjukkan jarak koneksi kita sama dia. First berarti kita beneran mutualan satu sama lain. Second berarti ada 1 orang antara kita. Third berarti ada sekitar 2 orang yang menjembatani antara kita dengan orang tersebut. Kenapa sih LinkedIn menunjukkan itu? Karena kalau yang aku pahami ya, karena LinkedIn sebenarnya ingin membantu kita tahu sebenarnya kita dengan orang tersebut bisa masuk atau bisa menjalin hubungan itu dari mana. Let's say aku dengan teman kita yang itu, aku belum kenal teman kita yang itu, tapi aku mau berrelasi di LinkedIn. Ada tulisan second. Dari situ kan sebenarnya kelihatan ya. Kita kalau nggak salah bisa lihat juga sebenarnya secondnya itu di siapa gitu ya tahu. Nah, kita bisa saja ngechat teman kita yang itu. Terus misalnya aku ngechat Mas Nuri, Mas aku mau dong dikenalin sama teman kita yang itu gitu. Boleh nggak minta reference atau kayak gitu? Ini menjadi menarik karena apakah memang betul ketika pendiri LinkedIn the CEO of LinkedIn ketika membuat itu memiliki dasar pemikiran ini bersama dengan timnya, atau itu memang sekedar waktu itu nggak sengaja membuat kayaknya seru nih dibikin first second gitu ya. Mungkin next time CEO LinkedIn bisa kita ajak ngobrol di sini ya. Boleh banget, silahkan tim minta tolong untuk mengajak CEO LinkedIn. Please if you are the CEO of LinkedIn, maybe we can work together in this podcast ya ke depannya ya in the futures. Oke, lanjut. Nah, tadi kan berarti ada salah satu efek dari 6 degree of separation ini diaplikasikan di dalam LinkedIn tadi, for example gitu. Tapi kan ini dari konsepnya abstrak nih, gitu ya. Tadi hanya satu contoh yang aplikatif gitu. Apa aja sih yang lain gitu pengaplikasian dari 6 degree of separation ini? Banyak banget sebenarnya. Aku tuh yang paling menarik banget salah satunya ya kita ngomongin balik lagi ke sosial karena kita dari sisi psikologinya ya gitu. Itu adalah memang penyebaran informasi atau penyebaran propaganda ya. Aku nggak sebut salah satu propaganda tertentu apa, tapi memang pernah baca juga ketika salah satu kayak demonstrasi besar di luar negeri yang dilakukan itu sebenarnya dimulai dari demonstrasinya karena pemicunya atau katalisnya itu cuma berapa orang doang. Tapi berapa orang ini dia itu punya koneksi ke komunitas-komunitas yang lebih kecil. Jadi pertama ini 1 orang. Dia mengkoneksikan diri dia dengan komunitas yang punya berapa massa besar. Terus dia masuk ke situ, dia kasih propaganda, orang di komunitas itu punya komunitas lain, dia sebarin lagi, sehingga akhirnya jadinya informasinya tersebar kemana-mana. 6 degree of separation ini kan meskipun konsepnya adalah ada 6 orang di antara kita, konsep lain yang bisa kita lihat berarti sebenarnya adalah masing-masing dari kita punya koneksi, punya lingkaran koneksi kita paling dekat dulu gitu. Istilahnya 1 orang punya lingkaran pertamanya. Lingkaran pertama kita masing-masing punya lingkaran pertama, lingkaran kedua, lingkaran ketiga sehingga akhirnya
satu titik ini bisa jadi menyebar kemana-mana. Konsep besarnya sebenarnya 6 degree of separation itu berkaitan dengan itu. Jadi ibarat ya, kalau kita bisa jadi ripples ya, maksudnya ripplesnya bisa mulai dari kita satu, dan kita bisa memanfaatkan propaganda yang benar, informasi yang disebar yang benar, dari satu kita itu bisa meluas jadi sebuah tren baru mungkin. So the aplikatif hal-hal yang bisa diaplikasikan dari ini digunakan secara baik adalah menyebarkan pesan-pesan yang bermanfaat, gitu ya, pesan-pesan yang baik. Sekecil apapun itu terhadap orang lain itu akan menyebar karena ada efek dari 6 degree of separation ini, atau tadi juga ada istilah lainnya adalah ripple effect ya, kayak riak gitu ya. Jadi air kerikil yang dilempar ke batu, dilempar ke air. Nah itu awalnya tengahnya dulu terus terus menerus keluar gitu ya. Oke. Kayak echo ya. Benar. Satu suara. Jadi sebenarnya echo ini konsep dasarnya jangan-jangan 6 degree of separation juga. Oh bisa juga ya sebenarnya satu suara untuk gempa tanpa batas loh. Iya. Karena kita sangat yakin bahwa banyak orang baik di luar sana, seekers gitu ya, yang menyebarkan informasi bermanfaat dari podcast ini ke koneksinya, ke koneksi pertama, orang kedua, orang ketiga, dan sampai dengan orang keenam. Oke. Jadi jangan lupa untuk di-share juga ya, gitu, dari satu circle pertama untuk menyebar. Yes. Dan tadi kalau berkaitan dengan propaganda, berarti kan itu ada irisan antara psikologi dengan ilmu komunikasi. Betul. Aku jadi pengen bertanya pada para seekers yang menonton ini gitu ya, apakah betul yang teman-teman di jurusan ilmu komunikasi ada teori tentang mempelajari tentang ini yang mungkin mirip gitu ya, nanti boleh tulis di komen gitu ya. Nah, kalau aplikasinya dari sudut pandang psikologi as in psychology itself, we talk about psychology means individually, ke diri sendiri tuh apa sih efek dari 6 degree of separation ini? Iya. Nah, sebelum itu kan komunikasi berarti ada irisannya juga dengan tadi kan Social dan Watts pengen ini untuk bisnis, karena emang akhirnya go for network gitu kan untuk bisnis gitu kan. Oke. Nah, kalau di psikologi gimana? Dan menurutku sebenarnya yang sama bisnis tadi mereka adalah untuk membangun network, menurutku itu juga berkaitan sama kebutuhan psikologi juga ya. Karena ini belum ada yang benar-benar meneliti tentang ini. Tapi secara psikologi sendiri sebenarnya kan kalau misalnya kita punya kebutuhan sosial. Dan sayangnya modal kita juga terbatas ya. Modal kita dalam arti energi yang kita punya untuk menghabiskan waktu sama orang, kemudian juga effort lain, kita harus menanyakan kabar mereka, maintaining relationship-nya. Itu semua kan terbatas. Jadi kita nggak akan cukup mustahil kalau kita berharap kita bisa maintain 100 koneksi semuanya 100-100-nya dalam kondisi 100% kita perhatiin semua. Makanya sebenarnya 6 degree of separations ini adalah menjadi wake up call atau pengingat kita juga, kita mau invest waktu kita mau membangun koneksi dan juga menjaga koneksi yang di arah yang mana atau yang di circle yang mana sih sebenarnya. Let's say misalnya salah satu tujuan hidupku itu contohnya adalah aku pengen bisa making a change atau aku mau bisa berdampak lebih banyak buat orang lain terkait dengan kesehatan mental. Jadi membawa perubahan yang baik terkait dengan kesehatan mental. Itu tujuan utamaku dalam hidup. Berarti kalau aku tanda kutip audit lagi deh circle of friendsku sekarang, semuanya atau sebagian besar udah ngarah ke sana belum? Karena kalau misalnya lingkunganku sekarang, misalnya lingkungan kantor LPT psikologi banget, itu kan berarti sangat mengarahkan aku ke yang berkaitan dengan kesehatan mental. Berarti aku bisa pastikan semua circleku yang di LPT punya koneksi ke arah kesehatan mental seperti yang aku butuhkan atau aku inginkan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku punya koneksi, let's say bukannya merendahkan, tapi let's say aku punya koneksi ke teman SD yang dia kerjaannya pun juga sangat tidak ada hubungannya dengan kesehatan mental, dan aku juga mungkin maintainingnya juga costnya tinggi, dan ya kayaknya emang ini nggak bisa membantu aku ke arah tujuan yang aku pengenin banget. Ya kayaknya ini adalah circle yang sepertinya nggak aku maintain dulu sekarang. Gitu. Jadi aku menggunakan effortku ke hal-hal yang atau ke koneksi-koneksi yang memang membantuku. Begitu juga kalau misalnya kita mau punya circle atau orang-orang yang mendukung kita atau mensupport kita, ya kan kita juga perlu melihat ya mana sih sebenarnya teman-teman yang memang benar-benar peduli sama kondisi kita, yang benar-benar bisa membantu atau mendukung kita ketika kita sedang dalam kondisi yang butuh bantuan. Betul. Dan mana yang sebenarnya ini mungkin jadi layer kedua kita, ketiga kita, keempat kita yang effortnya nggak perlu setinggi itu juga. Nah, menarik nih karena kan jadinya istilahnya kita memang
punya kontrol sebenarnya Betul. atas teman siapa yang kita pilih supaya itu mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Iya. Tapi kan tadi arahnya lebih ke ya itu tadi kalau Itu Mbak contoh Riza ya. contohnya adalah pengen tujuannya yang juga ke arah kesehatan mental gitu ya, kesehatan karir mental ya gitu ya. Tapi boleh nggak sih kalau misalnya aku sendiri tidak ingin memperluas relasi, hanya mau ke relasi-relasi yang memang sudah dekat. Oke. Kalau bahasanya tuh aku sempat dengar juga di sosial media gitu, di orang-orang mengatakan low cost relationship. Oh, gitu. low cost relationship. Jadi itu kayak ya udah, aku tidak peduli dengan orang yang misalnya contoh rekan yang ambisius sekali untuk berbisnis, akhirnya teman rekan-rekannya adalah pebisnis semua gitu ya. Kalau aku kayak in terms of ya udah, aku ingin mempertahankan temanku yang memang mudah untuk diajak ngobrol gitu, tapi juga tidak membutuhkan biaya mahal karena kita sama-sama tahu kalau kita sudah dewasa dan sibuk satu sama lain. Is it okay like that gitu? Karena aduh capek juga nih mikirin koneksi relasi kan. It's kayak bukan beban ya, tapi kan suatu ada effort upaya juga gitu gue ya. temenan perhitungan banget sih gitu, kayak tetap ada matematika hitung-hitungannya juga gitu ya. Betul. Nah itu menurut Mbak Riza bagaimana? Apakah is it okay for me to have a relationship kayak gitu, koneksi yang kayak gitu aja gitu. low cost? Dan menurutku sebenarnya itu adalah hal yang boleh-boleh aja dan wajar-wajar aja ya. Balik lagi, menurutku semua hal terkait dengan hubungan sosial kalau itu nggak mengganggu orang lain atau nggak membahayakan diri sendiri mah terserah mau kayak gimana gitu kamu membuatnya. Dan kalau ngelihat low cost relationship ya, aku melihatnya sebenarnya ketika memang low costnya tuh jadinya artinya beda sih gitu. Betul. Dalam arti mungkin kalau circle temanmu yang ambisius itu adalah circle teman-teman kantornya juga ambisius atau orang-orang yang ambisius juga, mungkin itu menurut dia tanda kutip low cost karena itu sudah ada di sekitar dia secara otomatis. Dia nggak perlu nyari sendiri dan mereka lo ikut event yang ini gue juga ikut. Iya, jadi nggak perlu cari tempat ketemu yang lain. Ya udah emang otomatis ketemu karena sama-sama ambisius. Justru yang agak high cost adalah ketika dia harus menjadwalkan waktu dia di luar pekerjaan dia yang sekarang dia banyak kerjain untuk teman-teman dia yang lain. Nah, mungkin jadinya buat low cost-nya dalam hal yang temen yang gampang banget diketemuin, yang ya udah nggak ambisius banget, low cost-nya karena kayak ya udah sama-sama tidak menggantungkan ya, atau tidak yang benar-benar kayak berharap atau berekspektasi tinggi gitu. Like we understand each other. Kalau dalam persepsiku low cost ini, tadi aku setuju juga ya. Oh iya benar juga ya. Low cost means kayak nggak perlu keluar biaya banyak. Teman kerja yang sekarang berarti low cost karena setiap hari juga ketemu ya. Tapi in my perception, di persepsi aku low cost ini lebih kepada teman yang dekat tapi sudah jauh karena kita kenalnya dulu pada saat SMP ataupun SMA, tapi kita terpisahkan oleh jarak, terpisahkan oleh kerjaan gitu. But we know each other, we understand each other. Kalau kita mau terkoneksi ya udah one call away. Atau one text away gitu. Dan itu it's cost. Ya tidak ada cost gitu ya. Cost pulsa ya kuota gitu ya. Gitu. Jadi cuman itu doang gitu. Tapi kita nggak nuntut kayak ayo dong sesekali, seminggu sekali kita harus ketemu gitu atau sebulan sekali. Itu tadi persepsiku itu seperti itu. Karena berkenalan dengan orang yang dari dulu sudah tahu kita, buatku bukan lebih layak ya, kuat aja koneksinya gitu dibandingkan dengan sekarang yang artinya baru diketemui kan. I mean I have friends like 7 years pertemanan gitu ya, 7 tahun pertemanan. Dan kita saling menjaga itu. Kita tahu dengan segala perubahan dari kuliah sampai dengan kerja gitu sekarang. Ya. Dan kita tahu kondisi masing-masing. Beda dengan teman kerja sekarang mungkin ada hidden agenda di belakangnya gitu ya. Bukan nggak selalu buruk, which is setiap orang punya hidden agendanya masing-masing gitu. Nah itu tadi sih maksudku dari low cost tuh karena we don't have to put our energy too much yang terlalu besar. Kalau dengan rekan kerja sekarang kan kadang ada energi yang besar juga nih, harus bisa mingle gitu dan sebagainya kan. Tapi kan kalau dengan teman yang udah tahu kita apa adanya, like me, like I know them 7 years gitu, kayak ya udah aku bisa jadi apa adanya gitu. Jadi I think for me aku bisa maintain istilahnya kesehatan mental aku dengan menjaga koneksi atau relasi dengan orang-orang yang itu tadi low cost relationship itu, dan aku bersyukur ada sih. Betul. Gitu. Ya dan jadinya low costnya lebih ke arah ya tidak perlu effort, mungkin kayak effort menyesuaikan diri lagi, effort terlalu banyak setting up time place karena ya memang lebih mudah juga. Ya kalau dari konsep balik lagi yang 6 degree of separations ya, mereka sebenarnya sih tidak bilang kita harus terus membuat koneksi ya, karena pada akhirnya kalau memang kita butuh
koneksi lebih jauh atau kita butuh network yang lebih jauh, kita tinggal menggeser sedikit aja nih gitu. Let's say aku butuh koneksi karena untuk pekerjaanku aku butuh koneksi untuk teman-teman yang industrinya adalah di industri oil and gas. Aku tinggal cari dari mana sih koneksi yang aku punya sekarang yang bisa dia kerja di oil and gas atau lebih deket ke oil and gas daripada aku. Terus nanti dari dia kira-kira dia punya kenalan gak yang bisa dikenalan ke aku gitu. Jadi sebenarnya kalau memang sekarang puas dengan koneksi yang sekarang, it's okay, it's fine banget gitu. Karena kan sebenarnya intinya membangun hubungan juga dan dari sisi psikologi ya kan, hubungan sosial itu karena kita juga ingin memenuhi kebutuhan bersosialisasi kita. Dan harusnya itu bukan dijadikan sebuah beban. Kita harus maintain banyak atau kita harus maintain apa. Balik lagi. Karena setiap orang punya persepsi masing-masing terkait dengan kesehatan mentalnya dan harus membangun sejauh apa terkait dengan relasinya. Betul, gitu ya. Senyaman apa mereka membangun relasi tersebut. Nah, balik lagi. Tapi justru yang penting adalah senyaman apapun yang relasi sekarang berarti itu bagus. Maksudnya lakukan yang buat kamu nyaman. Yang bahaya atau yang perlu diperhatikan adalah kalau misalnya kita sendiri udah gak merasa nyaman dengan circle kita yang sekarang. Atau setiap kita lihat mau di kantor, rumah, keluarga, teman segala macam, kok kita kayaknya gak nemu tempat yang pas. Nah itu berarti yang perlu kita lihat nih, apakah ini sudah dalam lingkaran atau node ya, maksudnya kayak sebuah sentral yang kita inginkan atau enggak. Oke. Menarik sekali nih teman-teman Seekers, tapi nggak kerasa waktunya sudah lebih dari 25 menit nih. Oh my God. Lama banget nih. Nanti tim edit kita yang kebingungan. Jadi teman-teman Seekers, nanti kita akan bahas isu berikutnya kembali. Isu berikutnya lagi. Kita akan bahas isu berikutnya lagi dengan topik yang berbeda lagi. Kali ini kita tentang six degree of separation. Ada kaitannya sedikit tentang social relations. Aku jadi kepikiran, mungkin kapan-kapan kita bisa membahas tentang social health. Gitu ya. Jadi kedepannya probably kita bisa membahas itu. Terima kasih buat teman-teman Seekers. Terima kasih Mbak Riza. Thank you juga udah diundang lagi. Iya, sudah diajak ngobrol. Oh iya, aku lupa tadi Mbak Riza ini konsultan di LPTW. Psikolog klinis di LPTW. Agak telat tapi ya terima kasih sudah dikenalkan. Kalau teman-teman tonton yang awal pasti tahu ya. Oke, thank you teman-teman. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Sampai jumpa di Eko, satu suara untuk Gema tanpa batas. Bye-bye.